Oke, sekarang kita lanjut ya. Yang kedua, ini adalah proses pembentukan, yang di sebelah kiri adalah proses pembentukan batu bara, yang sebelah kanan adalah proses pembentukan minyak bumi dan gas. Prosesnya mirip, hampir sama. Jadi intinya adalah perbedaannya kalau batu bara itu dari sisa tanaman yang udah mati berjuta-juta tahun, kalau minyak bumi dan gas itu dari sisa-sisa hewan yang sudah mati berjuta-juta tahun. Prinsip dasarnya adalah jadi tanaman mati, kemudian dia makin lama jatuh ya, jatuh ke bumi, terus ditumpuk-tumpuk-tumpuk layer-layer-layer selama jutaan tahun. Jadi satu lapis jatuh, habis itu lapisan lagi jatuh, lapisan berikutnya jatuh, lapisan berikutnya jatuh. Yang paling penting adalah tidak boleh ada oksigen atau tidak boleh ada udara waktu pembentukan itu. Kalau ada udara yang terjadi adalah pembusukan. Jadi tidak jadi batu bara, jadinya busuk. Pengomposan terus diuraikan oleh hewan. Tetapi kalau dia tidak ada udara, tidak terekspos udara dan tertutup lapisannya, nanti air dan kandungan udara yang ada dari tanaman ini. Jadi tanaman itu kan punya udara ya, punya udara, punya air. Nah, ketika kita tumpuk dia tanpa ada lapisan udara yang masuk, berarti dari air dan udara yang dari dalam tanaman itu keluar dia, terdorong keluar. Jadi sisa benar-benar di situ lama-kelamaan tersisa tinggal batu baranya aja, tinggal karbonnya aja. Jutaan tahun ya prosesnya. Untuk gas dan minyak juga sama, minyak bumi. Tetapi tidak semua minyak bumi itu mempunyai lapisan gas. Terjadi gas kalau dia ada lapisan luar pelindungnya. Jadi gas ini, kalau gas itu kan dia sifatnya dia gampang kabur ya, karena dia udah ya gas. Jadi gas itu dia bisa berpindah tempat sesuka hati. Oleh karena itu banyak gas yang ada di muka bumi itu tidak bisa diselamatkan. Jadi gas yang terbentuk dari proses alam ini untuk pembentukan minyak itu banyak yang hilang. Sekitar 95% gas yang terbentuk ketika bersamaan dengan minyak itu hilang. Karena apa? Karena nggak ada lapisan pelindungnya, nggak ada layer pelindungnya. Jadi kalau mau gasnya tetap ada di situ, harus ada layer pelindungnya di luar ini. Nah, ini layer pelindungnya ya, kira-kira gitu. Sama prosesnya, cuman bedanya ini pakai hewan. Hewan yang udah mati. Tidak boleh ada oksigen. Kemudian tabel berikutnya kita bahas tentang bahan bakar, density, calorific value, air, volatile matter, dan carbon content. Saya jelaskan dulu singkat. Jadi kita punya beberapa contoh jenis bahan bakar, mulai dari kayu sampai antrasit. Ini hard coal yang paling keras, antrasit ya, yang kandungan karbonnya paling tinggi. Otomatis dia punya calorific value-nya, kandungan energinya paling besar ya, dibandingkan dengan hard coal, kandungan energinya paling besar, lebih besar karena dia lebih banyak kandungan karbonnya. Ketika di antrasit, otomatis volatile matter-nya juga lebih dikit, kemudian karbon kontennya nih ya, yang mau saya jelaskan dari tadi, karbon kontennya paling besar. Kayu sebenarnya juga besar, kandungan karbon kontennya ini kayu yang sudah dikeringkan ya. Jadi kayu yang sudah dikeringkan itu pun kandungan karbon kontennya besar. Berarti calorific value-nya juga lumayan, bahkan kalau kita bandingkan dia sama lignit, justru lebih besar kayu energi kontennya. Gitu ya. Nanti saya jelaskan lagi setelah ini lebih detail tentang tabel coal generation sequence.